Samsung Galaxy A50 5G dirilis pada bulan April 2026. Ponsel ini hadir dengan One UI versi 8,5 yang berbasis Android 16. Di sini, kita akan membahas fitur-fitur sistem yang perlu kamu ketahui, apa saja fiturnya, di mana menemukannya, dan mengapa kamu mungkin membutuhkannya. Dan fitur pertama adalah Circle to Search dengan pengenalan multi-objek. Tahan tombol Home atau bilah navigasi jika kamu menggunakan gestur, lalu lingkari objek apapun di layar. Google akan menampilkan hasil berdasarkan gambar tersebut. Dengan One UI 8,5 di A57, pengenalan multi-objek telah diperkenalkan. Ini berarti kamu bisa melingkari foto dengan beberapa objek, dan kamu akan mendapatkan hasil untuk masing-masing objek secara terpisah. Fitur ini berfungsi di dalam aplikasi apapun, termasuk video dan aplikasi pesan. Selanjutnya adalah Object Eraser dan Best Face di galeri. Object Eraser menghapus orang, bayangan, dan teks. Izinkan saya menunjukkan cara menemukannya. Kita buka galeri dan pilih salah satu foto. Selanjutnya, ketuk ikon pensil. Lalu di sini kita ketuk 4 titik. Setelah itu pilih Object Eraser. Pilih sebuah objek dan cukup warnai di atasnya seperti ini, atau pilih saja lalu ketuk hapus. Kemudian, objek-objek yang tidak diinginkan itu akan dihapus. Ini bukan contoh terbaik, tapi dan latar belakangnya akan diisi menggunakan AI generatif. Best Face memecahkan masalah foto group. Jadi, jika ada yang berkedip atau menoleh, Anda bisa mengganti wajah mereka dengan wajah dari foto lain dalam rangkaian yang sama. A57 mendukung pemotretan beruntun, jadi ponsel itu sendiri yang memutuskan opsi mana yang bisa dipilih. Edit sederhana dilakukan di perangkat, sementara yang lebih kompleks diproses di cloud. Dan sebelum mengirim, biasanya ponsel akan memberikan peringatan. Selanjutnya adalah transkripsi suara. Aplikasi perekam suara sekarang bekerja seperti ini. Aplikasi ini mengubah audio menjadi teks secara real-time, baik saat merekam maupun setelahnya dari file audio apapun, dan mendukung pemisahan pembicara. Transkrip yang sudah jadi bisa diekspor sebagai file teks. Fitur ini bekerja di perangkat tanpa internet untuk bahasa yang didukung. Dan sekarang saya akan menunjukkan cara kerjanya. Jadi saya membuat rekaman, lalu saya hentikan. Saya bisa menyimpannya dan memilih rekamannya. Dan di sini saya mengetuk ikon dengan huruf T di sisi kanan. Proses pemuatan dimulai. Dan di sini kita mendapatkan teksnya. Anda juga bisa mengunduh beberapa bahasa tambahan. Jadi di sini kita memilih bahasa yang ingin kita terjemahkan dari dan ke. Dan seperti yang Anda lihat, kita langsung mendapatkan terjemahannya. Tapi ini tidak sama dengan Call Assist di Galaxy S26. Transkripsi langsung panggilan telepon tidak didukung di A57. Fitur ini hanya berlaku untuk rekaman dan pesan suara. Selanjutnya, mari kita lanjut ke mode dan rutinitas. Anda dapat menemukannya di pengaturan. Di sini kita punya mode rutinitas. Pilih opsi ini. Dan mode preset seperti tidur, kerja, teater, berkendara, olahraga akan mengubah pengaturan ponsel. Yaitu notifikasi, kecerahan, dan profil suara semuanya berubah hanya dengan satu ketukan. Rutinitas adalah otomatisasi. Anda bisa mengaturnya agar aktif berdasarkan waktu, lokasi, jaringan Wi-Fi yang terhubung, perangkat Bluetooth, atau saat aplikasi dibuka. Sebagian besar hal yang dulu membutuhkan tasker sekarang bisa dilakukan di sini tanpa aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya, mari kita lanjut ke Samsung Wallet. Aplikasi ini menggabungkan pembayaran nirsentuh melalui NFC, boarding pass, tiket, dan kartu loyalitas. Aplikasi ini bekerja berdampingan dengan Google Wallet. Anda bisa memilih penangan NFC default di pengaturan. Selanjutnya adalah Samsung Pass, pengelola kata sandi biometrik yang terintegrasi di semua browser dan aplikasi yang mendukung autofill. Fitur ini melakukan sinkronisasi antar semua perangkat Galaxy melalui akun Samsung Anda. Selanjutnya adalah Secure Folder, yaitu salinan Android yang terisolasi di dalam ponsel Anda, dilindungi oleh kata sandi atau sidik jari terpisah. Anda dapat menemukannya di pengaturan perangkat Anda, di bawah bagian keamanan, lalu pengaturan keamanan lainnya. Dan di sini kita punya Secure Folder. Segala sesuatu di dalamnya, aplikasi, foto, file, dienkripsi dengan Samsung Knox dan tidak terlihat dari luar. Ini berarti Anda dapat menginstal salinan kedua WhatsApp atau Telegram dengan akun yang berbeda.
Selanjutnya adalah Edge Panel dan AI Select, yaitu panel samping yang dapat ditarik keluar dari sisi kanan layar. Alat cepat, akses instan ke aplikasi favorit, kontak, dan berbagai alat. Di One UI versi 8,5, menekan lama pada tab panel akan meluncurkan AI Select. Anda dapat menangkap teks, gambar, atau potongan layar lalu melakukan aksi AI seperti meringkas, menerjemahkan, atau menyimpan kecatatan tanpa harus keluar dari aplikasi yang sedang digunakan. Selanjutnya adalah DeX melalui USB-C. Hubungkan A57 ke monitor menggunakan kabel USB-C ke HDMI. Tampilan desktop penuh akan muncul di layar dengan antarmuka jendela, taskbar, dan kursor mouse. Pada saat yang sama, ponsel tetap berfungsi sebagai ponsel. Keyboard dan mouse Bluetooth dapat dihubungkan secara terpisah atau Anda bisa menggunakan layar ponsel sebagai touchpad. Dalam mode multitasking berat, Exynos 1680 terlihat cukup bekerja keras, tetapi untuk bekerja dengan dokumen, browser, dan email, A57 sudah lebih dari cukup. Ini adalah pilihan yang baik bagi mereka yang menginginkan ekosistem Samsung. Secure folder untuk memisahkan data kerja dan pribadi, mode dan rutinitas sebagai pengganti otomatisasi pihak ketiga, DeX untuk sesekali bekerja di monitor, serta 6 tahun pembaruan tanpa perlu mengganti ponsel Anda. Jika Anda sudah menggunakan Galaxy Watch atau Galaxy Buds, fitur kontrol lintas perangkat langsung bisa digunakan tanpa pengaturan tambahan. Fitur flagship transkripsi panggilan langsung dan Galaxy AI penuh secara real-time tetap eksklusif untuk lini S26. Di A57, fitur-fitur tersebut akan hadir belakangan atau bahkan mungkin tidak hadir sama sekali. Dan itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sukai video ini dan berlangganan ke channel kami.